Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Aprilia, Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan bernapas. Tujuan utama bernapas adalah untuk menghasilkan energi. Ketika bernapas, terjadi pertukaran gas di paru-paru dan jaringan-jaringan yang disebut respirasi jaringan. Di dalam jaringan, sel melakukan respirasi seluler yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi aktivitas fisiologis. Mekanisme pernapasan inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Ketika melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Mekanisme ekspirasi. Ekspirasi berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru saat bernapas. Pada orang dewasa, kapasitas paru-paru rata-rata sekitar 6 liter. Namun, ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kapasitas organ pernapasan ini, yaitu usia, jenis kelamin dan penampilan fisik, penyakit paru-paru, serta faktor-faktor lainnya. Bagaimana cara mengetahui kapasitas paru-paru? Kapasitas paru-paru adalah hal penting untuk menguji fungsi paru karena pada informasi tentang kondisi fisik organ pernapasan Anda. Hal ini dapat diketahui dengan alat yang disebut dengan spirometer. Sementara proses pengukuran volume total udara yang dapat ditampung paru-paru disebut dengan spirometri. Hasil spirometri. Nilai pengukuran normal spirometri ditentukan berdasarkan usia, tinggi badan, dan jenis kelamin. Jika nilainya tidak normal, Anda mungkin mengalami masalah paru-paru. Namun terkadang pasien dengan kondisi paru-paru normal dapat memiliki nilai spirometri yang tidak normal. Oleh karena itu, dokter akan menjelaskan arti hasil spirometri kapan Anda setelah selesai menjalani pemeriksaan. Setelah itu, dokter mungkin akan meresepkan inhaler atau obat-obatan untuk meningkatkan fungsi paru-paru Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan abnormal dan normal. Ketika pasien masuk rumah sakit, tenaga kesehatan perawat atau perlu melakukan pengkajian kesehatan berupa pengkajian secara subjektif dan objektif. Pengkajian objektif adalah sekumpulan data yang dapat dilihat dan diukur seperti tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital termasuk suhu tubuh, heart rate atau HR, pernapasan, tekanan arah, evaluasi nyeri serta berat dan tinggi badan pasien merupakan bagian dari pengkajian objektif yang wajib dinilai. Pemeriksaan status pernapasan meliputi suara napas, cara bernapas, dan gangguan suara napas. Tanda-tanda meningkatnya usaha bernapas ditandai dengan adanya retraksi dinding dada, tarikan trakeal, pernapasan cuping hidung, keterlibatan otot dada atau aksesorius, ketidakmampuan berbicara dalam satu kalimat penuh, dan munculnya suara napas yang terganggu. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri.